Siapa nih yang udah gak sabar pengen ngabisin uang THR-nya buat beli HP baru? Tenang, kali ini nih dia bakal kasih tahu ke kalian daftar handphone Redmi yang udah mengalami penurunan harga. Bahkan harganya udah ada yang turun hampir sejutaan loh. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke scene berikut. Produk pertama untuk video ini ada Redmi 90. Smartphone satu ini sempat bikin heboh Mi fans pada awal perilisannya karena dianggap menargetkan pasar yang sama dengan Poco M3. Rilis dengan harga yang hanya 100.000 lebih mahal dengan spesifikasi yang sama persis, Redmi 90 menawarkan lensa ultrawide di kamera belakangnya, di mana hal tersebut tidak dimiliki oleh Poco M3. Smartphone ini membawa kamera utama 48 megapiksel yang tersusun rapi secara vertikal bersama lensa 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa depth sensor, serta 2 megapiksel lensa makro. Untuk menunjang sektor fotografi, Redmi 90 sudah membawa beberapa fitur seperti mode portrait untuk menghasilkan foto bokeh dan mode night mode untuk meningkatkan kualitas pengambilan gambar di kondisi malam hari. Untuk performanya, jelas sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Berbekal chipset Snapdragon 662 yang bersatu padu dengan RAM storage 4/64GB dan 6/128GB. Kombinasi layaknya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam berjuang demi kemerdekaan Indonesia ini mampu menghasilkan skor Antutu hingga 180 ribuan dan mampu memainkan game PUBG Mobile dengan lancar di settingan smooth high. Oh iya, baterai handphone ini juga nggak bisa dianggap remeh loh, karena sudah berkapasitas 6000 mAh dengan dukungan adapter charging berkapasitas maksimal 22,5 watt. Dan berbicara soal harga yang saat ini, walaupun baru dirilis 2 bulan lalu, akan tetapi HP 2 jutaan terbaik dari Xiaomi ini masih bisa mengalami penurunan harga loh. Dibanderol dengan harga 2,4 juta untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 200 ribuan, di angka 2,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 90 terupdate ada di scene berikut. Lalu ada Xiaomi Redmi 9. Kehadirannya di bulan Juli 2020 lalu di Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena HP ini menawarkan spesifikasi mumpuni di harga yang relatif terjangkau. Menggunakan chipset Helio G80 sebagai sumber tenaga utama, membuat HP 1 jutaan terbaik dari Xiaomi ini mampu menghasilkan skor Antutu yang cukup tinggi, bahkan hampir menyentuh angka 200.000. Untuk dipakai main games kelas aspal sih, kita udah bisa dapetin feel yang enak. Bahkan di kondisi full grafis sekalipun, detailnya masih tetap terjaga seperti iman kita di bulan Ramadan ini, Pricebook Mania. Kenyamanan dari sisi performa tadi akan semakin terasa lengkap berkat dukungan daya sebesar 5020 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 2 hari pemakaian. Cocok banget sih buat kalian para pejuang ojek online. Apalagi HP ini juga mampu bertahan untuk digunakan bernavigasi hingga 19 jam non-stop. Tapi yang sangat disayangkan, meskipun handphone ini sudah support fitur 18 watt Quick Charge 3.0, tapi di paket penjualannya kita cuma dikasih adapter charging berkapasitas 10 watt aja nih. Meskipun begitu, kalian gak perlu berkecil hati, karena walaupun Redmi 9 dibanderol dengan harga 1,9 jutaan untuk varian 4/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 300 ribuan di angka 1,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 9 terupdate ada di scene berikut. Di Indonesia, Redmi Note 7 hadir dengan menggunakan chipset Snapdragon 660 AIE yang memiliki clock speed maksimal hingga 2,2 GHz. Selain itu, dari sisi tampilan dan build quality, HP 2 jutaan terbaik dari Xiaomi ini menyematkan lapisan kaca dengan gradasi sebagai material di bodi belakangnya yang membuat tampilannya sedikit naik kelas layaknya handphone premium. Salah satu hal yang diunggulkan oleh Redmi Note 7 adalah kameranya. Meski sudah menggunakan modul kamera beresolusi 48 megapiksel, tapi sejatinya hasil jepretan foto yang dihasilkan hanya 12 megapiksel aja. Hal ini terjadi karena fitur pixel binding yang emang udah lumrah digunakan di berbagai smartphone Android zaman sekarang, yang bertujuan untuk menghasilkan foto yang lebih detail dan berkualitas dengan cara menggabungkan 4 pixel menjadi satu. Kalau menurut media sih, HP ini cocoknya buat kalian calon pengguna yang suka desain handphone dengan looks premium, tapi tetap tidak mengesampingkan aspek performa sehari-hari. Dibanderol dengan harga 2,6 juta untuk varian 4/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 500 ribuan di angka 2,1 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 7 terupdate ada di scene berikut.
Rilis bersamaan dengan Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 versi reguler ternyata juga mengusung performa kamera sebagai salah satu daya jual utama. Membawa tagline 48 megapiksel kamera hotshot memungkinkan kita sebagai pengguna bisa merasakan performa kamera yang sangat baik. Performa kameranya bukan hanya dari kamera utamanya aja, melainkan dari kamera selfie-nya juga. Dengan resolusi 13 megapiksel berbasis AI, kamera selfie di HP ini juga sudah mendukung mode portrait, AI Beautify, dan short video yang membuat hasil foto atau video jadi lebih menarik dengan banyak pilihan pengambilan gambar. Secara performa, kali ini Redmi Note sedikit berseberangan dengan kakaknya tadi yang menggunakan Snapdragon, karena di handphone ini Xiaomi menyematkan chipset MediaTek Helio G85 dengan clock speed maksimum 2 GHz sebagai dapur pacunya. Berbicara performanya nih, kita nggak bisa menyamakannya dengan Redmi Note 9 Pro tadi ya, karena emang HP ini berasa satu level di bawah Redmi Note 9 Pro dan menyasar target yang berbeda. Kalau kalian mau nyamain sama Redmi Note 9 Pro, paling kalian bisa mensejajarkan ponsel satu ini dari sisi baterainya aja, dimana emang baterainya sama-sama dibekali 5020 mAh dan sama-sama diklaim mampu digunakan bermain game selama 13 jam non-stop. Dan berbicara soal harganya nih, dibanderol dengan harga 2,9 juta untuk varian 6/128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga dong pastinya, berkisar 500.000 di angka 2,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 terupdate ada di scene berikut. Redmi Note 8 Pro adalah salah satu HP Android dari Xiaomi yang masih sangat menarik bagi calon pengguna. Smartphone yang rilis bersamaan dengan Redmi Note 8 ini berani menawarkan fitur menarik di range harga 3 jutaan. Membawa bentang layar seluas 6,53 inci IPS beresolusi Full HD+, membuat feel dalam memandang layar HP ini baik untuk kebutuhan multimedia maupun gaming menjadi terasa luas dan nyaman. Apalagi layarnya ini sudah tersertifikasi cahaya biru rendah TUV Runline yang membuat feel-nya semakin nyaman. Menggunakan chipset gaming dari MediaTek yaitu seri G90T, membuat smartphone ini pada awalnya sedikit dipandang sebelah mata oleh Mi fans. Tapi ternyata setelah diaplikasikan, performanya justru bisa bersaing dengan chipset gaming dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 730G. Hal ini terbukti pada saat launch event Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro. Koh Alvinse mempresentasikan hasil skor benchmark MediaTek Helio G90T di Redmi Note 8 Pro yang mampu menghasilkan skor di angka 280 ribuan, mengalahkan Snapdragon 730G di Samsung Galaxy A80 yang hanya menghasilkan skor di angka 240 ribuan. FYI aja loh ya, kalau Samsung A80 itu dibanderol dengan harga yang jauh banget di atas harga Redmi Note 8 Pro loh price boomnya. Nah sayangnya, akibat dari chipset powerful inilah konsumsi baterai dari Redmi Note 8 Pro jadi sedikit lebih boros. Tapi berkat kapasitas 4500 mAh yang disupport fitur pengisian daya 18 watt fast charging, membuat performa baterainya untuk penggunaan seharian udah terasa cukup baik. Apalagi harganya yang saat ini bisa kalian dapetin di harga yang sudah lebih terjangkau. Dibanderol dengan harga 3,5 juta untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 500 ribuan di angka 3 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 8 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Xiaomi Redmi Note 8. Meskipun bukan varian handphone terbaru dari Redmi, nyatanya Redmi Note 8 masih menjadi salah satu HP idaman para calon pengguna, khususnya para Mi fans yang mengedepankan aspek kamera dan performa gaming sebagai faktor utama dalam memilih sebuah smartphone. Redmi Note 8 ini hadir dengan desain sleek dan elegan, meskipun tidak terlalu berbeda jika dibandingkan dengan Redmi Note 7. Redmi Note 8 resmi diperkenalkan dengan membawa 4 kamera belakang. Kamera utamanya sendiri menggunakan sensor Samsung GM1 beresolusi 48 megapiksel. Sementara untuk 3 lensa lainnya, yaitu 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel lensa depth sensor. Berkat konfigurasi tersebut, ponsel ini mampu menghasilkan gambar yang detail dengan dynamic range yang luas. Dari sisi kemampuan gaming, Redmi Note 8 diperkuat oleh Snapdragon 665 yang berarsitektur 11 nanometer dengan 8 inti core yang terdiri dari 4 core Kryo 260 Gold 2 GHz sebagai penunjang performa dan 4 core Kryo 260 Silver 1,8 GHz sebagai penghemat daya. Paham gak maksudnya? Kalau nggak paham, intinya HP ini bisa kita pakai buat main game PUBG Mobile di settingan smooth high dengan lancar dan mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka
170 ribuan. Dibanderol dengan harga 2,3 jutaan untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 600 ribuan di angka 1,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 8 terupdate ada di scene berikut. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke produk terakhir di video ini, nih dia mau kasih bocoran dikit nih. Kalau nextnya, kita bakal bahas HP yang udah turun harga lagi, tapi dari brand Realme. Buat kalian para ultrasnya Realme, jangan lupa buat pantengin terus channel YouTube Pricebook, biar kalian gak kelewatan video terbaru kita. Dan yang terakhir ada Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Merupakan salah satu dari jajaran smartphone yang sudah laku lebih dari 110 juta unit di seluruh dunia hingga kuartal 4 2019. Redmi Note 9 Pro muncul di pertengahan tahun 2020 dengan mengusung quad camera level flagship dengan detail yang luar biasa. Dilengkapi kamera utama 64 megapiksel, membuat kita akan dengan mudah mengabadikan berbagai momen favorit. Selain membawa kamera dengan kualitas baik, Redmi Note 9 Pro juga menawarkan calon penggunanya performa yang terbilang mumpuni. Ponsel Note generasi ke-9 dari Xiaomi ini akan membawa kalian mendapatkan pengalaman belajar, bekerja, dan hiburan yang lebih cepat dan lebih kuat berkat dukungan Snapdragon 720G yang dikombinasikan secara langsung dengan kapasitas memori 8/128 GB untuk versi tertingginya. Buat kalian yang penasaran sama hasil skor Antutunya, handphone ini mampu menghasilkan skor yang jelas nggak malu-maluin di angka 275 ribuan. Berkat skor segitu, HP ini bisa kita pakai buat main PUBG Mobile di settingan maksimal Smooth Ultra dan HD High. Atau di antara kalian ada yang gak hobi main PUBG? Tenang, karena HP ini juga udah mampu main game Genshin Impact meskipun hanya dikasih settingan default low 30 fps aja. Keluasan kita dalam bermain juga akan disupport dengan kapasitas baterai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain game hingga 13 jam nonstop. Ditambah lagi dengan sudah hadirnya fitur pengisian cepat berdaya 33 watt, kamu gak perlu lagi nunggu waktu lama dalam hal pengecasan. Dan yang paling menarik adalah soal harganya saat ini nih Pricebook Mania. Dibanderol dengan harga 3,9 jutaan untuk varian 6/128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 400 ribuan di angka 3,5 jutaan. Tapi kalau kalian gak masalah dengan internal yang lebih kecil di varian 6/64 GB, varian ini harganya lumayan turun loh. Dibanderol dengan harga 3,5 juta pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 800 ribuan di angka 2,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 Pro terupdate ada di scene berikut. Gimana? Kalian udah ada yang putusin buat beli HP yang mana untuk lebaran tahun ini? Nah, kalau udah, silahkan kalian kepoin kolom deskripsi kita ya buat informasi yang lebih detail. Cobalah!